Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi yang menarik. Kunci rizki dan perantara kaya. Bagaimana ada amalan-amalan tertentu yang menurut ulama berdasar Al-Quran, hadis, dan juga pengalaman-pengalaman dan juga tradisi para salafus soleh ini mengantarkan kepada kemudahan dalam mencari rizki. Ini menarik ini ya, jangan sampai terlewatkan. Apa saja amalan atau perbuatan atau perkataan atau bacaan yang merupakan perantara untuk mencari rezeki. Jadi ini amalan ya. Artinya apa? Jangan hanya melakukan ini saja. Usaha dohir tetap ada. Apa caranya? Itu tadi bekerja berwirausaha. Ini harus dilakukan. Tapi agar cepat begitu ya. Ibarat orang jalan itu kalau tanpa amalan ini bisa jadi jalannya itu ya kayak keong itu ya, pelan-pelan. Sudah usaha berbagai strategi dipakai, jalannya kayak keong, pelan begitu ya. Tapi kalau menggunakan amalan-amalan ini menurut para ulama bisa jadi seperti keong, tapi keongnya ini naik pesawat. Wus. Kira-kira begitu ya. Jadi berkah amalan ini, maka strategi yang bisa jadi apa adanya ya, pokoknya dilakukan, yang penting senang begitu ya. Tapi karena ada amalan ini, Allah yang memudahkan. Kira-kira seperti itu. Karena semuanya itu kan yang menggerakkan Allah. Pakai strategi apapun, tapi para pelanggan di medsos itu yang ratusan ribuan jumlah pertemanannya itu, tapi kalau Allah nggak menggerakkan, kan nggak bisa ya. Pelanggan sebagus apapun cara promosinya, tapi kalau Allah nggak menggerakkan, nggak bisa. Tapi kalau caranya biasa, apa adanya, tulus dari hati, tapi ada amalan-amalan ini, wus, maka insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja dikutip dalam kitab Kaifatakunu Ghaniyan. Kitabnya saja sudah menarik ini ya. Bagaimana cara menjadi kaya. Ditulis oleh Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrusi. Ini luar biasa. Apa yang pertama? Takwa dan istiqomah. Ustadz kan biasa. Loh, jangan bilang biasa ya. Takwa dan istiqomah. Ayatnya jelas. Al-Quran itu pasti dari Allah dan pasti benar. Pasti benar, yakinkan. Dalam surat At-Tolak ayat 2 dan ayat 3 dikatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Orang yang bertakwa, setiap ada kesulitan pasti ada jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan pasti Allah akan memberikan rizki tanpa disangka-sangka. Sudah kepepet begitu ya. Ternyata dapat rizki yang tidak disangka-sangka. Dan ini banyak buktinya, baik para sahabat, para pedagang sekarang ini ya, dan seterusnya. Ini banyak sekali mendapatkan rizki yang tidak diduga-duga dengan apa? Takwa dan istiqomah. Surat Al-Jin ayat 16 dikatakan, dan bahwasanya jikalau kamu tetap berjalan lurus di jalan Allah, istiqomah itu ya, maka akan kami memberi minum kepada mereka air yang segar. Artinya apa? Rizki yang banyak. Takwa dan istiqomah. Istiqomah maksudnya istiqomah takwa, istiqomah berbuat baik. Sudah, sholatnya dijalankan, puasanya dijalankan, yang wajib sudah pasti ya, yang sunnah-sunnah dijalankan. Itu dagangnya insya Allah akan diberi kemudahan. Dan tradisi ulama terdahulu memang seperti itu. Urusan rezeki itu yakin sudah dari Allah. Yang penting apa? Usaha dohir jalan, takwa dan istiqomah jalan. Oke, yang kedua bersyukur. Ini jelas ayatnya sudah ya. La in syakartum la azidannakum. Syukur maka Allah akan mudahkan, maka Allah akan tambah. Jika kufur dalam arti tidak bersyukur, maka adab Allah sangat keras. Di ayat yang lain disebutkan, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang jauh dari Allah ya bermaksiat, maka diberikan ma'isyatan dhanka. Apa ya? Sempit begitu ya. Jualan nggak laku, kadang laku, pengeluarannya banyak, kan begitu ya, selalu sempit. Tapi kalau takwa, maka insya Allah dimudahkan. Oke, membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran secara umum itu juga merupakan kunci rizki. Di sebuah hadis disebutkan, Al-Quranu ghina, la faqra ba'dahu, wa la ghina dunahu. Al-Quran adalah pengkaya, artinya membuat kaya. Tidak akan fakir orang yang membaca. Yang penting membaca. Lebih baik lagi setelah subuh, setelah maghrib ya. Setelah sholat yang lain juga lebih baik. Nah, ini Habib Muhammad Alwi ini menjelaskan ada beberapa ayat Al-Quran atau surat Al-Quran yang kalau dibaca, ini dahsyat sekali. Pintu rezeki akan terbuka dengan segala kemudahannya. Apa saja?
Saya sebut sebagian saja karena sebagian banyak sekali ada di buku saya. Di antaranya adalah surat Al-Waqiah. Barangkali ini tidak sesuatu yang tidak asing ya. Di hadis disebutkan man qara'a surat Al-Waqiah fi kulli lailatin lan tusibhu faqah abadan. Barang siapa membaca surat Waqiah tiap malam tidak akan mengalami kemiskinan selamanya. Hadis riwayat Ibnu Sunni dan Baihaqi. Suratul Waqiah suratul ghina faqra'uha wa'allimu auladakum. Surat Waqiah adalah surat kekayaan. Surat Waqiah adalah surat kekayaan. Baca. Kalau tadi setelah ketika malam hari. Tapi Muhammad Habib bin Alwi ini dikatakan di dalam kitabnya disebutkan termasuk amalan yang biasa diamalkan para ulama salaf membaca Al-Waqiah setiap pagi setelah asar dan ketika mau tidur. Pagi setelah asar dan ketika mau tidur. Ada penjelasannya dalam kitab Kaifatakunu Qaniyan. Nah, ini coba kita praktekkan termasuk di komunitas ini, di kajian ini. Tidak hanya rajin posting jual online, jual beli itu ya, tidak hanya posting itu, rajin ngajinya. Mari kita bersama-sama ketika materi ini disampaikan, mulai rutin surat Al-Waqiah. Loh Ustaz, surat yang lain gimana? Ayat Al-Quran yang lain? Loh, gak ada masalah. Yang lain ya tetap dibaca, jangan hanya Waqiah saja. Ayat Al-Quran yang lain tetap untuk hataman itu tetap, tapi pagi umpama itu dibaca surat Al-Waqiah. Bisa ya? Mari kita praktekkan bersama-sama. Kita jadwalkan di grup, nanti kita ingatkan bersama. Sudah baca Waqiah atau belum? Begitu ya? Oke. Lalu ada surat Toha dan lain-lain. Oke, itu yang Al-Quran. Cuman yang populer itu menurut kiai, menurut ulama yang paling dahsyat itu adalah surat Al-Waqiah. Oke. Ada juga berzikir. Nah, berzikir ya. Bacaan-bacaan begitu ya. Tapi ada bacaan tertentu yang menurut Habib Muhammad bin Alwi ini dalam kitab Kaifatakunu Qaniyan yang bisa memperdahsyat rizki kita. Setidaknya ada 3 bacaan. Nah, dan ini saya juga dapat bacaan ini di salah satu grup begitu ya. Dan katanya diijazahkan oleh Habib Umar bin Al-Hafidh. Nah, ini ya, dari Yaman itu ya juga membaca ini. Artinya apa? Ini sangat populer bagi ulama, bagi para salafus soleh, bahwa bacaan ini memang untuk mempermudah rizki, sehingga yang biasanya jualannya kok macet begitu ya, atau nggak berkah, maka coba bacaan ini dengan harapan apa? Diberi kemudahan. Apa saja? 1. Membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim, astaghfirullah. Ya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim, astaghfirullah. Ada hadisnya ini, ada hadisnya. Di dalam kitab ini disebutkan, ada riwayat Ibnu Umar, ada seorang laki-laki bertanya dan curhat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa dunia saya ini, dunia seolah-olah meninggalkan saya? Usahanya bangkrut. Jadi mau ini bangkrut, gagal gitu ya. Rasulullah menjawab. Rasulullah mengajarkan banyak tentang tasbihnya para malaikat. Apa tasbihnya para malaikat dan penghuni alam semesta? Yaitu tadi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim, astaghfirullah. Lebih baik dibaca 100 kali sebelum terbit fajar. Artinya sebelum sholat subuh. Kalau kuat ya, ini dibaca dan insya Allah dahsyat sekali. 100 kali sebelum sholat subuh. Dan menurut riwayat tadi, sahabat tadi akhirnya apa? Sahabat tadi kembali lagi dan bercerita, ya Rasulullah, sekarang dunia mendatangiku. Sampai saya bingung hartaku mau saya taruh di mana. Karena terlalu banyak. Faedah membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim, astaghfirullah sebelum sholat subuh. Jadi bagi teman-teman yang terutama yang sudah betul-betul kepepet begitu ya, coba baca zikiran ini, Al-Fatihahkan kepada Rasulullah, kepada Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrusi, penulis kitab, dan juga Habib Umar bin Al-Hafidh begitu ya. Dan yakinkan bahwa semuanya yang membuka itu adalah Allah. Jangan jadikan ini satu-satunya begitu ya, tapi ini adalah perantara bahwa Allah akan membuka. Kuncinya, ibarat orang mau masuk pintu begitu ya. Kan tidak tiba-tiba nyelonong begitu saja. Buka dulu kuncinya. Nah, kuncinya salah satunya ini. Sekarang yang kedua, apa saja zikiran yang dahsyat yang memudahkan untuk rizki? Bacaan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ini juga pernah saya baca di grup itu ya.
di samping ditulis oleh ini Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrusi, katanya juga diijazahkan oleh Habib Habib Umar bin Hafid bin Al-Hafid Al-Yamani itu ya. Di sini juga ada penjelasannya dalam hadis bahwa ada sebuah riwayat Sayyidina Ali. Nah, ini Sayyidina Ali. Rasulullah bersabda, barang siapa yang setiap hari membaca 100 kali kalimat la ilaha illallah al-malikul hakul mubin, Sayyidina Ali ini ya, maka dia terhindar dari kefakiran. Oke. Pintu kekayaan akan terbuka lebar untuknya. Terhindar dari kefakiran, pintu kekayaan terbuka lebar dan pintu surga akan diketuk. Artinya kebahagiaan dunia akhirat insyaallah dibukakan oleh Allah. Dan dikatakan lagi dalam kitab, ulama salaf terdahulu membaca zikir ini setelah sholat duhur. Jadi setelah sholat duhur, mulai setelah kajian ini yakinkan baca Fatihah kepada Rasulullah, kepada Sayyidina Ali, Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrusi, Habib Umar bin Al-Hafid Al-Yamani, yakinkan bahwa ini adalah media yang mana Allah akan memudahkan dengan media ini. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin, baca 100 kali setelah sholat subuh. Ada lagi satu, la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim, begitu ya. Sebuah hadis diriwayatkan, barang siapa diberi nikmat Allah maka perbanyaklah memujinya dan baca la haula wala quwata illa billah sebanyak 100 kali. Gimana? Masih kurang? Saya tambah lagi. Ada selain amalan itu tadi ya, bertakwa, bersyukur, istiqomah, baca surat Al-Waqiah, baca tadi zikir-zikir tadi, dan juga berdoa. Jangan lupa terutama di sepertiga malam. Nah, ini yang penting, beristighfar dan sholawat. Ini sudah luar biasa, sudah teruji. Saya dulu waktu mondok di Pondok Pesantren Jadid, ketika mau kuliah begitu ya, keluar dari pondok, pamitan kepada Kiai. Kiai, saya dari Kiai Zuhri ini ya. Saya mau pamit, mau keluar pondok, mau melanjutkan kuliah di Surabaya. Nah, saya ingin minta amalan-amalan begitu ya, karena santri dulu sukanya minta amalan. Ya oleh Kiai Zuhri diberikan dua ini, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Dan ternyata benar memang dalam surat An-Nuh ayat 10 sampai 12 disebutkan begini. Faqala astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum bidra. Yang artinya orang yang sulit dalam keadaan dalam hal rizki, keturunan juga ya, maka perbanyak baca istighfar. Kata kiai-kiai saya minimal 100 hari minimal 100 kali dalam sehari. Kalau dibaca setelah sholat ya kan hanya 20 setelah sholat ya. Setelah ini juga diamalkan istighfar minimal 100 kali. Kalau saya alhamdulillah 1000 kali selama satu hari. Ada juga menurut pengalaman kiai saya itu, beliau bercerita tentang santrinya, jamaahnya 16.000 selama sehari. Ya tentu banyak juga ya. Dan ini memang dalam cerita-cerita disebutkan, dalam ceritanya Hasan Al-Basri contohnya ya, ada orang itu curhat kepada Hasan Al-Basri, yaitu tadi kekeringan, tanahnya kekeringan, nggak bisa menumbuhkan begitu ya, gagal panen, ekonomi sulit, dan dia sulit punya anak. Oleh Hasan Al-Basri diijazahi kalau bahasa sekarang, yaitu tadi perbanyak baca istighfar. Sudah, rutinkan saja istighfar gitu ya. Dan juga sholawat. Ini dua yang nggak bisa dipisah ya. Sholawat itu juga diperbanyak. Fadilahnya di samping pasti berpahala begitu ya, apalagi dilakukan malam Jumat. Dan itu tadi memberi kemudahan dalam urusan rezeki. Terakhir, jangan lupa sholat duha. Kalau bisa 2 rakaat ya 2 rakaat. Bisa 4 rakaat ya 4 rakaat. 6 rakaat, 8 rakaat ya lebih baik. Jika itu dilakukan secara istiqomah, mengharap pahala dari Allah, kalaupun bonus kelancaran rezeki itu datang, itu adalah bonus, tapi yang penting adalah mengharap ridhonya Allah dan berdoa semoga dimudahkan rezekinya untuk kepentingan akhirat. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.